Hey. Halo. Halo guys semuanya. Guys, aku boleh makan kan ya? Aku boleh makan kan ya? Oke, ya kalau gitu aku makan deh. Aku makan kiwi guys. Tahu? Tahu lah ya, masa kagak tahu? Jujur suara aku hari ini kayaknya abis deh ya. Kayaknya abis. Ada cerita seru apa hari ini? Hari ini aku ada event OFC guys. Event OFC. Nggak enak, orang enak. Enak loh. Event official ya guys namanya. Official Team Passion. Gak ngantuk sih jujur. Masih belum ngantuk sih. Tadi OFC Team Passion guys. Siapa yang tadi OFC Team Passion? Passion. Jadi guys, buat OFC Team Passion tadi kan kita kasih rosette ribbon ya namanya. Kita kasih rosette ribbon. Nah, rosette ribbon itu kita bikin sendiri tahu guys. Jadi di tengah-tengahnya ada muka kita. Rip digibahin Erin, ya udah biasa sih. Bawa dia ke Bandung, jujur boleh aja sih Rin. Serius deh, Erin mau gak ke Bandung? Bisa loh di rumah aku nginep. Bisa kali. Ya bisa lah. Tidur sama aku. Spill hasil MBTI. Jujur, aku isinya asal. Itu terlalu banyak guys pertanyaannya, aku pusing. Aku gak bisa guys, aku gak bisa multitasking. Kayak mengerjakan sesuatu sambil ngobrol itu aku gak bisa. Aku harus ngerjain sesuatu itu harus hening, jujur ya. Harus hening. Tes MBTI udah kan ya. Next kira-kira tes apa lagi ya? Tes IQ boleh kali ya. Jujur aku belum pernah guys tes IQ. I know, IQ aku Albert Einstein guys. IQ aku setara sama Albert Einstein. I know. Erin mau ke Bandung, iya boleh. Sumpah chat aku sekarang juga. Sok aja. Sumpah ya. Kan tadi kan aku dikasih makan ya. Dikasih makan duluan.
tapi ada yang puasa juga kan. Terus aku lagi makan nih, aku tawarin ke Erin, kayak, Rin ini enak Rin, mau nih coba aja. Detik itu juga aku baru sadar, dia kan puasa ya, kenapa aku tawarin, ya ampun. Ya elah. Kayak sepanjang jalan tuh si Erin udah ditawarin makan beberapa kali, ngakak banget. Lupa loh. Asal usul kata mokel itu apa sih guys? Mokel itu asal usul kata mokel guys. Emang iya guys, monkey kelaparan, emang iya? Mode kelaparan, emang iya guys? Oh, mode kelaparan cenah. Gitu cenah. Oh, mode kelaparan. Oh gitu cenah. Ini kenapa nih pada hai tita? Oh my god. Emang aku kayak di Eiffel I'm in Love guys. Jujur aku belum pernah guys nonton Eiffel I'm in Love. Tapi emang aku semirip itu. Jadi Mayu deh. Tadi bilang tadi kamu mirip Tita. Guys, aku tuh udah banyak miripin sama Tita mulu. Kalau next, kalau Eiffel I'm in Love di remake aku ya yang jadi aktrisnya. Amin ya teman-teman. Amin. Ada admin. Oh iya, aku belum pernah guys ketemu admin. Emangnya di sini ada admin? Ripka kata Erin semangat live-nya. Kamu juga semangat ya Erin. Erin emangnya udah mau selesai ya? Nonton Cortis gak? Pengen, sumpah. Katanya Cortis mau ke Indo kan. Pengen, sumpah aku pengen banget. Aku pengen banget lihat Cortis guys. Kayak ya ampun, hidup cuma sekali. Aku pengen banget nonton Cortis. Erin jangan ngantuk. Enggak kok, ini gak ngantuk sumpah. Ini rambut aku lagi badai banget woy. Itu kayak dicatoknya bener-bener mateng woy. Ini kayak masih kebentuk. Jujur aku pengen ganti rambut guys. Pengen ganti rambut cenah. Pengen potong rambut guys. Jadi gaya apa ya? Gaya apa cenah? Jadi model apa? Nih Erin ngechat nih, Ripka apa? Halo, admin lagi standby nih. Pastikan chat tetap kondusif ya. Oh my god, ini beneran orang atau apa guys? Ini robot guys. Ini robot atau apa? Kalau bener angkat kaki. Ya elah Rin, ini nih. Kata Erin disuruh angkat kaki. Udah. Aku pengen yang berbentuk gitu loh guys. Rambut aku tuh pengen aku yang bentuk. Pengen aku yang bentuk. Ya pokoknya berbentuk, pokoknya. Oval layer. Lah ini oval layer. Ini tuh oval layer. Ini kayak udah ya, kayak B aja gitu ya kan. Kata Erin suruh hai Tita. Ya makasih ya teman-teman. Warnain rambut. Warnain rambut bolehnya sepertinya. Masih lama ya. Aku kan masih anak sekolah guys.
Ya formal dulu ya, aku masih pixie cut kayak beneran kayak segini kak, kayaknya aku gak cocok sih guys. Yang bentuk mukanya untuk aku nih guys, tolong dong guys, iniin guys, AI apa sih namanya, kasih tahu dong, tanya kemana gitu ya, ke AI kali ya, tanya ke AI bentuk muka aku tuh kayak gimana sih cocoknya. Nih guys, tolong guys. Nih, tolong guys. Ini bentuk muka aku nih guys. Kayak gini guys. Bentuk muka aku kayak gini. Kata Grok cepak aja. Cepak itu kayak gimana? Udah baca guys. Udah baca chat Erin. Ya. Lagian marah-marah mulu Cena. Lagian kalian tuh ya, aku udah bilang, aku udah baca chat Erin ya. Itu. Lagi puasa gak boleh marah-marah. Nah ini kan udah buka. Tapi guys, masa harusnya kan tetap menjadi suci ya gitu ya. Tapi masa kalian menjadi baiknya tuh ada batasannya. Harusnya kan gak boleh ya, ada batasannya. Kalian harus berbuat baik mulu lah. Gimana sih? Walaupun udah buka puasa bukan berarti kalian boleh bertindak kriminal ya teman-teman. Jadi mohon berbuat baiklah ya teman-teman. Tuh dengerin tuh, makanya dengerin. Denge. Sampai sahur aku gak kuat ya, ntar aku paeh guys kalau aku live sampai sahur. Seperti itu ya. Ya udah sampai buka. Itu aku kayaknya, gimana sih kamu? We never know. Coba aja dulu. Ya kamu yang coba aja deh. Live sampai kapan nih? Sampai kapanpun deh. Coba tebak aja deh sampai kapan. Sampai meet and greet. Gak sabar gak sih meet and greet ya guys ya. Ya guys ya. Ya guys ya. Coba layarnya Kak Kristi mau nggak? Jujur aku amazed banget sih guys sama rambutnya Kak Kristi. Soalnya Kak Kristi itu kayak, dulu aku naksir banget sama rambutnya Kak Kristi, panjang kan, kayak wow, panjangnya tuh bener-bener panjang banget, Rapunzel guys Kak Kristi itu. Terus kayak waktu itu di hairdo-nya itu kayak aku ngeliat, wow ini princess di dunia nyata, rambutnya kayak gini ya kayaknya. Terus pas Kak Kristi potong rambut, wah itu aku shock banget sih, kayak oh my god, Kak Kristi udah merawat rambutnya sampai panjang-panjang banget, tapi ternyata berani juga buat potong pendek guys. Soalnya pasti kalau potong pendek itu butuh banyak keputusan hati gitu ya, banyak diskusi ya dari hati, pikiran, jiwa, perasaan gitu. Kayak Kak Kristi ternyata berani mengambil keputusan itu, dan
ternyata cocok guys buat Kak Kristi. Oh my god, emang Kak Kristi diapain juga cakep guys. Aku suka sih. Suka banget sih aku sama rambutnya Kak Kristi. Ceritain anak kecil yang bilang kamu tante dong, Rip. Itu tuh yang bilang tuh bukan anak kecil guys. Jadi aku tuh mau ke lift ya, ke lift. Nah di lift itu ada bapak sama bayi tuh lagi gendong bayi ya, gendong bayi ke lift. Habis itu si bapaknya ya bilang itu ke aku tuh, kenalan sama tantenya tuh, gegera bayinya itu ngeliatin ke aku mulu guys. Bayinya ngeliatin aku mulu dari mau masuk lift sampai ada di dalam lift. Akhirnya bapaknya menyeletuk seperti itu. Terus kayak aku aku antara seneng sama sedih guys. Aku emang mukanya setante-tante itu. Kayak oh my god, aku tuh ngadepnya kayak tuh kenalan sama kakaknya tuh, ternyata aku dibilangnya sama tante dong. Makasih Kak Aldi. Oh my god, banyak juga ya yang ngasih Ripka mulu. Mata kamu kok hilang ya? Hah, hilang? Ini masih ada loh. Kok kayak miring gitu ya, nyengseng. Sorry. Ribi, rumah kamu deket stasiun kah? Enggak, rumahku deket ini, deket pelabuhan. Adalah pelabuhan Merak guys. Masa kalian gak tahu guys? Oh di situ. Alo. Masa kalian gak tahu? Ada loh. Kalian lebaran pada kemana nih? Pada kemana nih guys? Kalau aku kemana ya? Coba tebak aku kemana? Aku tuh pengen jalan-jalan selain ke Bandung. Kamu sudah agak bosan ya ke Bandung. Tapi aku kangen sih sama makanannya yang di Bandung. Aku kayak pengen, dari tahun lalu itu belum kesampaian ke restoran yang aku pengenin guys. Padahal tuh deket jaraknya, tapi tidak ada waktu dan tidak ada orang yang bisa mengantarnya buat ke resto itu. Bali ya, pengen ya, Bali mulu. Pengen deh. Aku pengen deh ya. Kayak apa ya namanya? Bikin TikTok ala-ala di pantai gitu. Seru deh. Serono ya, serono banget. Kamu dimasukin ke koper aja. Mana bisa guys. Pengen
pertanyaan ya, ada gak sih kejadian orang masuk ke koper di bagasi? Pernah gak sih? Aku penasaran deh. Ada gak guys di kisah nyata kayak gitu? Ikut Delin masuk koper. Lucu. Ada Nina, ada. Ya. Udah ada contoh nyatanya ya. Gimana dia selamat gak di sana, guys? Selamat gak? Pakai senter pengecil Doraemon. Iya lagi. Oh my god. Aku nonton lah episode itu. Guys, sekarang tuh sore-sore aku sering nonton Upin Ipin lagi guys. Padahal aku udah lama gak nonton TV. Aku tadi tuh nonton Upin Ipin episodenya itu tentang terompah guys. Tahu gak guys terompah? Apa yang namanya? Pokoknya kayak sendal tradisionalnya Malaysia kah? Pokoknya terompah namanya itu. Ya sendal kayu. Sumpah itu aku udah nonton sih dulunya juga. Kayak aku total kayaknya udah nonton berapa kali ya episode itu. Tapi jujur aku kalau kartun nonton episode yang kayak gitu tuh gak bosen guys. Padahal aku tuh paling males kalau nonton sesuatu tuh di rewatch, ditonton ulang tuh kayak menurut aku gak seru. Tapi kalau kartun yang ada di TV itu menurut aku kayak seru-seru aja gitu buat ditonton, kayak kayak comfortable gitu. Yes. Aku lebih suka nonton Upin Ipin jadul daripada yang sekarang. Aku sih suka dua-duanya ya. Kalau aku kayaknya aku belum pernah deh guys nonton episode yang Upin Ipin punya rambut. Kan ada ya yang episode Upin Ipin punya rambut. Aku belum nonton. Aku kayak baru sebentar aja, sedikit aja. Itu nontonnya di mana sih guys? Kalau yang full aku pengen nonton. Itu pada gak? Di YouTube. Di YouTube ada kan? Atau di mana sih? Official Upin Ipin itu videonya di mana guys? Terus episode terbarunya apa guys? Sumpah guys, tahu gak? Upin Ipin kan ada yang the movie-nya gitu kan, yang keris apa ya? Keris gituan kan? Iya gak sih? Upin Ipin the movie. Ya pokoknya itu deh. Terus aku nonton guys Upin Ipin si keris itu. Tapi pas udah belum apa ya, tapi bukan di layar lebar guys, bukan di layar lebar. Si Upin Ipin the movie-nya udah masuk ke aplikasi guys. Aku nontonnya di aplikasi gitu. Nah ternyata seru banget tuh, kayak seru banget. Kenapa aku waktu itu gak nonton sih Upin Ipin di layar lebar? Sumpah aku seru banget. Yang Opet lebih seru. Yang Opet, jujur yang Opet itu grafiknya itu masih jadul kan ya. Tapi kalau the movie itu sering ini ya guys, yang muncul itu si anaknya Tok Dalang, siapa sih? Zul ya. Kalau di the movie itu selalu, di movie-nya Upin Ipin ya, Zul itu selalu ada ya. Badrul guys. Badrul. Zul itu yang mana ya? Zul itu temannya Upin Ipin ya? Ya sorry guys, ya ketahuan deh. Fake fans guys, fake fans apa? Sama temennya Izat. Ya. Tapi mukanya tuh mirip ya Badrul sama si Zul, ya gak sih? Iya gak sih guys? Kayak sama-sama belah tengah gitu.
Jujur di Upin Ipin dulu aku sukanya Zul sih, menurut aku kayak Zul paling cakep. Tapi aku masih sekarang sih sukanya Mail ya. Mail tuh kayak nonchalant gitu loh, nonchalant. Abangnya Mail. Mail tuh punya abang ya? Sumpah mau lihat dulu. Aku kayak takut ketukar-tukar loh, anaknya Tok Dalang sama abangnya Mail. Abang Is itu yang suka sama kakaknya si Esan ya? Yang kesukaan Kak Ros bukan? Kak Ros suka dua-duanya ya? Kak Ros suka sama Abang Is. Yang suka sama kakaknya Esan siapa guys? Yang kakaknya Esan. Kakak Esan loh guys. Kakak Esan cewek. Bidadari ya namanya. Bukan kakak Esan berarti. Tantenya Esan kah? Cik Bidadari itu siapa ya guys? Siapanya? Cik Bidadari guys, Cik Bidadari. Pokoknya. Tuh kan kakaknya Esan kok. Jangan bikin aku marah ya. Jangan bikin aku marah. Itu kakaknya Esan ya. Siapa yang bilang tunggal, Nek? Siapa yang bilang tunggal? Nih aku cari deh, siapa yang bilang tunggal. Ih jahat banget. Ada yang bilang fans Upin Ipin jalur TikTok. Aku fans Upin Ipin setia lama. Dari lama aku sepuhnya. Mana nih aku lihat. Ya elah, udah bos besar, salah pula ini nih. Untung kamu bos besar ya di situ. Walaupun kamu salah, ya, yang bilang si Esan tuh anak tunggal. Ya aduh. Kamu pernah nggak nonton Upin Ipin ketemu versi udah besarnya? Emang nggak ada ya? Aduh, nggak tahu lagi. Sumpah Upin Ipin kalau dijadiin kayak movie-nya gitu seru banget woi. Kayak Doraemon juga guys. Walaupun si Nobitanya males-malesan ya kalau di daily episode-nya, tapi kalau di movie-nya itu, wah si Nobita udah jadi aura main character. Udah tuh Nobita. Gue paling jago gitu Nobita kalau di movie-nya. Nama ayamnya Tok Dalang siapa? Rembo lah. Easy peasy. Mas sapinya angkelmu tuh siapa? Sepi. Easy peasy bro.
Istrinya Tok Dalang siapa? Gak tahu. Tok Dalang sama Opa tuh saling suka gak sih guys? Tok Dalang sama Opa, guys, jujur guys. Enggak ya guys, enggak ya. Tok Dalang. Cerai kayaknya. Emang iya? Puber kedua. Guys, jangan sampai ya guys kalian puber kedua, ya ampun. Kalau jatuh cintanya ke pasangannya lagi, jatuh cinta pandangan pertama ke pasangan hidupnya lagi, gak apa-apa lah. Kalau ke pasangan orang lain atau ke orang lain, waduh bahaya. Jangan HTS mereka dulu, aduh si paling tahu itu. Emang iya HTS? Kelihatan sih kayaknya iya deh ya, mereka kayak kurang komunikasi jadinya gak jodoh guys ya. Enggak deh, aku pikir juga kayak gitu sih. Kalau Mail sama Mei apa guys statusnya itu? PDKT ya? Tapi menurut aku udah itu si Mei sama Mail itu udah terang-terangan menunjukkan rasa saling care ya. Iya, menurut aku itu TTM ya, teman tapi mesra ya guys. Teman tapi mesra. Dulu aku pernah bilang gak sih kayak kalau kesukaan episode Upin Ipin aku itu yang nempelin telapak tangan pakai cat terus ditempelin ke tembok sekolah di belakang guys. Aku dulu suka guys yang itu, episode yang itu. Sekarang aku sukanya apa ya? Aku sukanya kayaknya yang ini deh. Iya, yang bersihin taman itu kayaknya aku masih suka sih yang itu. Soalnya tuh aku kayak wah ngeliat itu kayak indah banget, kayak satisfying kayak yang tadinya kayak gersang tamannya jadi apa ya, jadi bagus lagi, jadi indah kembali. Dokter Sally Dokter Sally yang penyihir nggak tahu lagi. Tapi aku juga suka guys pas Upin Ipin lagi jadi detektif. Tapi menurut aku kayak aku lebih sukanya kayak lihat visualnya ya, kayak misalnya yang itu kayak bersihin taman gitu. Kalian lebih sukanya era apa guys? Era Cikgu Melati atau era Cikgu Melati sama Cikgu Jasmine? Mana guys? Kalian lebih suka mana eranya? Cikgu besar. Cikgu New Era. Oh kayaknya sukanya apa ya? Tapi jujur aku suka sih guys sama karakter visual yang sekarang itu. Menurut aku kayak wow itu berkembang gitu. Jadi aku kayak udah kebiasa sama apa sih visualisasi karakternya yang sekarang itu. Jadi gak kebiasa lagi kalau lihat Upin Ipin zaman Majapahit guys, kayak gak kebiasa. Iya lebih ekspresif, jujur iya lebih ekspresif. Ya. Jadi aku lebih sukanya Cikgu Melati ya, Cikgu Melati guys. Ini tapi kangen ya, ada gak sih episode diadain kayak reunian Cikgu Jasmine. Tapi kenapa sih ya guys
si episodenya Upin Ipin udah berapa episode ya guys? Kalau udah dari 360 episode kan ini berarti kan naik kelas ya harusnya ya. Harusnya kan naik kelas. Aduh, aku pengen deh. Kalau aku jadi animator. Dulu tahu gak sih aku cita-citanya apa guys? Dulu aku pengen buat stasiun TV yang isinya itu kartun semua guys. Kartun semua, tapi versi bahasa Indonesia guys. Versi buatan Indonesia guys. Kalau di luar kan ada tuh namanya, ya kan? Ada kayak banyak lah ya gitu. Aku pengen buat yang versi Indonesianya. Aku kayak pengen masukin Nusa dan Rara. Nusa dan Rara. Terus ya udah deh, Upin Ipin boleh deh walaupun dari Malaysia loh ya. Ya kan bisa lah ya, bisa mengerti lah ya bahasanya. Bisa lah diajak kerja sama gitu. Sumpah aku pengen banget guys. Yes, ada Sopo Jarwo juga. Ada Sopo Jarwo, terus ya pokoknya aku pengen Jumbo juga guys. Aduh, pengen dia guys. Jumbo ada kayak versi dailynya gitu. Dulu aku suka guys nontonnya Baby Boss tapi yang bukan yang film, tapi yang episode loh guys. Episode banyak banget, itu aku suka banget guys nontoninnya. Suka banget sumpah, seru banget sumpah, jujur seru banget kalau bikin. Yes guys, pokoknya aku kayak pengen buat stasiun TV dan buat si kartun-kartunnya juga. Gak apa-apa, gak perlu 3D guys. Aku gak perlu 3D, 2D juga bisa kok, ya kan? 2D juga menurut aku bagus. Terus banyak yang nyanyi-nyanyinya. Aku suka guys sama kartun yang banyak nyanyi-nyanyinya. Tapi gak nyanyi setiap saat juga sih, tapi kayak ada nyanyiannya gitu loh. Dulu aku pernah guys, apa ya, tertarik nonton Chaplin kan ada versi kartunnya ya. Tapi dulu tuh kayak agak serem gitu loh kalau sama Chaplin gitu. Apa ya, entah kenapa dulu kayak aku agak kayak takut gitu sama Chaplin. Lihat kartunnya tuh kadang takut tapi penasaran, makanya aku tonton guys. Ya kayak Mr. Bean itu kartunnya aku suka banget sumpah. Kayak itu kan itu ya 2D ya, jadi kayak bisa lah ya. Tapi aku penasaran banget guys sama animator kayak gitu. Pasti buatnya berapa lama sih? Aku penasaran sumpah. Itu kan kayak banyak banget ya per detiknya, itu kan banyak banget pergerakannya. Jadi harus digambar satu-satu gak sih itu? Itu digambar satu-satu gak sih? Penasaran sumpah. Kayak mungkin nih digambar satu-satu. Yakin nih ente gitu. Yakin nih Anda niat gitu. Sumpah aku mikirin, sumpah sampai sekarang aku mikirin itu guys. Shaun the Sheep aja 1 menit berapa jam. Aku lihat guys behind the scenes-nya Shaun the Sheep, ternyata Shaun the Sheep itu tuh pakai clay gitu gak sih, kayak mainan gitu guys.
dibentuk satu-satu. Oh my god, itu capek banget gak sih? Hey gitu. Iya, itu kayak stop motion kan, Shaun the Sheep. Mana behind the scenes bikin yang bagiin pas OFC. Oh my god, ada kamu ya ternyata. Oh my god, oh my god. Oh my god. Ternyata kamu toh. Oshinya really. Aku mau upload ya. Abis ini aku upload guys foto aku bersusah jeripah ya bikin pita-pita. Jadi tuh di OFC Passion tadi itu dibagiin pita-pita guys. Nih aku ada pitanya. Nih bentar guys, yang punya aku bikin sendiri. Bentar ya. Bikin pita kayak gini guys. Terus di tengahnya ada muka aku. Tapi yang buat aku sendiri kan jadinya aku pakai kancing deh. Ini buatnya 2 hari, tau gak sih? Sebelum latihan sempetin dulu ngelem, gunting-gunting. Punyaku hilang, parah banget. Jahat banget sumpah guys. Masa ada yang ilangin pemberian pita aku? Marahin gak? Sumpah. Emang kalau aku kasih ini ke kalian bakal mau ilangin itu? Kalian mau kasih ke orang guys? Sumpah jahat sih. Itu udah ingkar janji sih namanya. Ingkar janji, parah banget, jujur parah banget. Itu kalau yang ini aku kayak buatnya yang kecil-kecil aja sih ya. Gitu. Ini lebih kecil. Itu ukurannya 23 cm. Ini 23 cm, ini 17 cm. Ya, ini 17 cm. Yang ini tuh aku potong sendiri tuh kayak gini. Terus ini kriwil, ini kriwil juga nih harusnya. Ini aku mau kriwil lagi deh pakai catokan biar kriwilnya tuh kayak dapat warnanya bisa beda-beda. Iya dong, soalnya aku bikin sendiri, custom sendiri. Yes, dari bahan-bahan sisa. Tadinya tuh udah beli kan guys di hari yang pertama. Terus ternyata gak cukup. Jadinya cuma 30 pita doang. Aslinya kan harus kita buatnya berapa ya, tim passion itu buatnya 90 guys. Jadi kurang 60 buah pita lagi. Jadinya akhirnya membuat part 2 buat bikin ini lagi ya guys ya. Gemoy gak? Ini ada keychainnya juga. Tuh. Tadi pasangin, tapi ini ya gitu dah. Yang ada muka Ripka yang 6 di dunia, bener banget. Guys, bener banget. Beruntung ya, simpen baik-baik ya, jangan sampai hilang ya guys. Jangan sampai hilang. Siapa yang di sini udah pernah OFC juga? 5 soalnya hilang 1. Siapa
Siapa yang ilangin? Siapa yang ilangin? Cara bikinnya gimana? Aku ada tugas prakarya. Ada itu di TikTok, lihat aja di TikTok. Soalnya aku juga liatin di TikTok. Bercanda. Kamu ya yang ilangin ya? Nempel gituan depan muka. Make sense gak sih? Make sense sih kata aku. Soalnya kan itu buat ditunjukkan ke semua orang kan ya. Ya menurut aku make sense aja. Bentar guys, aku mau jawab chat dulu. Hebat kamu buat ya. I know, yes, I know. Karena gue passion, of course gue itu hebat. Ya, gitu. Simple ya. Kok gak ada gambarnya? Agak geli gimana gitu ya kalau majang muka sendiri tuh ya. Teman-teman, ya maklumi saja lah ya. Aku gak sealay se-cringe itu kok sampai bikin gantungan muka sendiri. Sumpah jujur aku malu nih. Aku malu nih kalau dapet apa ya? Dapet apalah, aku lupa lagi mau ngomong apa. Jujur poni aku udah panjang banget ya. Gak nyangka deh udah panjang ini. Ini juga ini masih digunting-gunting guys. Waktu masih sempet pernah dirapi-rapihin. Gunting. Kalau gak digunting kayaknya udah seberapa ya? Kayaknya udah segini deh. Ya, kayaknya udah segini deh guys. Dicatok kah sebelum NFC tadi? Menurut kamu sebelum show itu kita nggak nyatok apa? Menurut kamu aja. Menurut kamu? Menurut ente? Barangkali udah bawaan pabrik ya. Ya, pria emang tidak mengerti sih ya guys. Pria emang tidak mengerti, maklum ya. Bodoh aja Rip. Kamu kalau masih ada nama wanita lain di nama kamu, kamu tidak berhak buat nyuruh-nyuruh aku ya. Aku ganti nama dulu ya, males. Oh, gak bisa nih guys, aku gak bisa nih guys. Kalau yang gak peka gini aku gak bisa guys. Kalian segak peka itu ya. Cukup tahu. Makasih Kak Fatur udah berinvestasi di PT Budiman ini ya. Makasih banyak Kak Fatur ya.
Thank you so much ya Kak Fatur ya. Wah, saham kita naik terus ya tentunya ya. Jadi yang beli saham di PT Budiman tidak akan rugi karena selalu untung. Seperti itu. Lihat nama aku, Rip. Baru ada Ripka only-nya. Pas aku notice gak gentle, males aku. Ini namanya toxic relationship guys. Aku bisa nih toxic relationship kayak gini. Menurut kalian ini pantas gak aku marah? Ini wajar gak aku marah guys? Menurut kalian wajar kan? Wajar ya, udah pasti wajar. Gak pantas, udah tuh katanya gitu. Tidak wajar, ya kan? I know guys, kalian aja tahu loh, itu perbuatan yang tercela loh itu. Makasih ya Ripkanya ya. Makasih ya Kak Muhammad Fikri, Mas Batangnya. Makasih banyak udah berinvestasi di Ripka Budiman. Ripka Budiman. Aku pengen bikin lagu loh guys. Aku pengen bikin lagu deh sumpah. Kayak ada intro-intronya gitu loh. Gimana ya? PT Budiman, ada PT Budiman gitu. Gak yakin aku deh. Maksud kamu gak yakin gimana? Harus yakin karena kamu passion, iya gak? Kamu passion gak? Kenapa gak lagu dulu? Gak perlu. Perlunya lagu ya biar biar catchy ya, biar catchy. Makasih Kak Ahmad, Mas Batangnya. Makasih banyak. Thank you so much Mas Batangnya ya. Iya, ada Marsnya ya. Ada apa sih lagu Mars ya namanya tuh? Lagu Mars ya guys. Mars. Kalau sekolah kan disebutnya Mars sekolah. Mana? Iya kan? Kalau di sekolah kan disebutnya lagu Mars sekolah. Apa sih guys? Ya deh, kayaknya ini kebanyakan nggak tahu ya. Ya udah deh. Bos ya, besok gimana jadwal meeting sama klien? Ya atur aja, atur. Saya bakal datang kok. Tenang aja. Atur. Makanya guys, kerjanya yang bener ya, atur jadwalnya ya. Hai Ripka, kamu telat banget, kamu baru masuk nih ya. Masa jam segini baru sampai menyapa nih. Ini bosnya males datang ke kantor. Mana ada, aku selalu dateng, aku selalu ini loh.
Di PT Budiman itu absen itu ada fingerprint ya, ada fingerprint tuh, tancap tuh jari-jari kamu. Itu terdeteksi kalau kamu tuh masuk, lihat aja fingerprint aku. Aku kan bosnya, masa aku jarang masuk sih? Aku aja bahkan tinggal di gedungnya, sekarang aku di gedungnya guys. Lah, aku tuh yang punyanya, jadi ya udah biasa lah ya kalau aku udah punya kamar di gedung aku sendiri. Ya, di lantai paling atas itu penthouse aku. Gimana sih kalian? Itu kan yang bisa diakses cuma kartu aku doang yang ini yang bisa ke atas sana penthouse-nya. Ih, gimana sih, guys? Gimana sih, guys? Jadi ya otomatis aku itu selalu masuk guys, selalu masuk 24 jam. Of course 24 jam. Penthouse banget ya. Terus apa? Kamu terkejut ya kalau aku punya penthouse di usia dini. Guys, itu hal biasa yang dipunyai CEO. Gimana sih guys? Ya I know. Aku emang kayak luar biasa banget sih jujur. Di umur yang segini aku gak nyangka aku bisa kebeli semuanya dengan hasil usaha PT Budiman aku ya. Dari situ juga aku bisa membantu banyak orang ya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan supaya orang-orang juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi semuanya yang kerja di PT Budiman itu sangat sejahtera sekali ya. Bos saya iri, pada sebelah ada liftnya lah. PT sekarang emang gak ada liftnya. Emang kamu kira saya ke penthouse itu, ke lantai 50 itu saya naik tangga? Enggak dong ya. Saya itu ada liftnya ya, yang cuma diakses itu cuma aku doang yang bisa, kartu aku doang. Jadi kalau kalian ke lantai 13 kan punya kartu tuh, kartu karyawan. Kalian kerjanya di lantai 13. Nah, di tab tuh langsung ke 13. Kalau kalian mau ke restoran, ada tuh, kalian punya terinclude lah ya di kartu itu, bisa aksesnya itu akses kartu apa aja bisa lah ya itu. Paham di sini, paham guys, paham. Nah kalau aku tuh kartunya tuh VVIP ya, kartunya VVIP. Jadi aku Mastercard, jadi aku bisa akses semua lantai ya guys ya. Aku bisa akses semua lantai. Ya biasalah ya, bos kan emang harus selalu pantau karyawan-karyawannya. Tolong buka cabang di Semarang, malas ke Cibinong. Gimana sih? Kan udah ada, kita disediain apa sih namanya, motorsport. Masih kurang ya? Ya nih belum ada investor nih. Aduh, mana sih ini investor? Mana motorsport ini kayaknya kurang nih ya untuk transportasi, mana nih ya? Aduh, gimana sih? Ya gak apa-apa, nanti kita cari investor ya. Kita bekerja sama untuk mencari investor. Motorsportnya itu emang sisa berapa guys? Mungkin masih banyak ya guys. Udah mulai menipis. Ya kita harus lebih giat lagi ya untuk mencari investor. Kita harus menemukan klien-klien yang dapat kita puaskan ya dengan hasilnya, dengan project-project yang kita kasih. Semoga klien-klien puas ya teman-teman. Cabangnya di mana aja? Aduh, sekarang sih masihnya di Cibinong ya, Gagra. Aku tuh gak bisa belah diri. Aku masih kurang percaya buat nyuruh bawahan aku itu untuk handle gedung-gedung lain gitu. Jadi aku berusaha dulu ya,
I'm do it solo ya. Jadi aku masih cuma punya satu gedung ya. Tapi gedungnya tuh 50 lantai. Ada tuh PT lain yang bisa mengalahkan 50 lantai aku nih. Oh tuh 50 lantai, jangan main-main ya guys. Aku 50 lantai guys. Motorsport dipakai balap bos, parah. Enggak mungkin guys. Gak mungkin guys. Tidak mungkin guys. Karena karyawan PT Budiman itu udah dites dari ujung kepala sampai kaki ya. Semuanya harus perfect dan ini ya. Jadi mereka tahu lah ya, harus nurut sama aturan di lalu lintas ya teman-teman ya. Jelaskan apa namanya? Sejarah PT ini. PT ini itu dibuat saat tahun 2025 akhir dan diciptakan oleh pemudi bernama Ripka Budiman. Sekarang kamu di lantai 50 lah. Kan aku di penthouse aku, gimana sih? Karyawan pertama saya itu bernama Sucipto. Gak expect botol kecil itu. Kan itu kan ada ya, dijual ya botol kecil ini kan emang ada ya, gimana sih? Penthouse-nya ada berapa bu? Sesuai lantai aku, jadinya aku genapin 50. 49-nya masih nyicil, satunya udah lunas. Ya soon ya guys, satu persatu. Besok baru 2 yang udah lunas ya. Nyicil. Karena katanya pembangunannya itu masih di tahap pemesanan guys. Gitu. Kata si ini, apa sih namanya? Yang jual rumah-rumah itu. Ya itu lagi diurus lah sama sekretaris saya. Gue mau cepet, tapi itu kayak waiting list gitu loh guys. Jadi masih nyicil. Satu udah lunas, besok baru ngurus yang kedua ya guys. Gitu. Gak, saya gak percaya. Hah? Guys, ini emang mulainya dari satu persatu. Gitu. Kamu ngiranya apa? Aku punya 100 penthouse. Amin ya. Ya, aku emang kelihatannya emang ya berauranya seperti itu ya kan. Ya, aku tahu. Ini investor dipakai foya-foya. Mana ada, karyawan saya semuanya sejahtera. Mana ada foya-foya. Ya udah guys, terima kasih 10 investor ini yang udah setia menemani saya ya. Makasih ya teman-teman udah berinvestasi di PT Budiman ini. 10 ada Kak Marshall Ambal, 9 ada Kak Muscam Rover, Maxman Rover. Yang 8 ada Kak Eldoy. Yang ke-7 ada Kak Ray Cinta Jiwu. 6 ada Ray Gusti. 5 ada Kak Wisdai. Yang 4 ada Muhammad Fikri. 3 ada Fatur. Yang 2 ada fans DJ Erin. Pertama ada Ahmad.
Thank you so much semuanya yang udah nonton di live Fata Budiman ini. Mohon maaf jika Bu Presti ada salah kata. Semuanya selamat malam dan selamat beristirahat ya teman-teman ya. Bye bye semuanya. Makasih yang udah banyak komen-komen yang udah menemani Ripka Budiman. Bye bye. Thanks so much.